Dari gadis kecil dirawat, dia yang digadang menggantikan selir Amangkurat I yang telah meninggal. Namun naas nasib Roro Oyi sang putri Ki Mangunjaya ini berakhir tragis, mati diburu oleh pasukan kerajaan Mataram karena mahkota kerajaan Adipati Anom atau yang biasa dikenal dengan Amangkurat II. Inilah kisah tragis Roro Oyi selengkapnya. Ki Mangunjaya mempunyai seorang putri yang cantik dan jelita. Nama putrinya adalah Roro Oyi. Di saat masih kecil, Roro Oyi didatangi oleh sultan kerajaan Mataram, yakni Noyo Truno dan Yudokarti. Mereka berdua adalah abdi dalam setia kerajaan Mataram. Amangkurat I yang di saat itu masih merasakan kesedihan yang mendalam, dikarenakan selirnya meninggal dunia meninggalkan sang Raja Amangkurat I, yakni Ratu Malang, selir kedua Raja Amangkurat I yang meninggal karena stres dalam posisi mengandung. Raja Amangkurat I menyadari bahwasanya Roro Oyi masih gadis kecil, dia tidak mungkin menjadikan selir di masa usia belia. Sehingga setelah diambil oleh Noyo Truno dan Yudokarti, Sultan Amangkurat I memerintahkan Ngapi Wirorejo agar mau untuk dititipi dan merawat Roro Oyi hingga dewasa. Setelah dewasa dan sudah cukup umur, maka Roro Oyi akan dinikahi oleh Sultan Amangkurat I. Setelah beberapa waktu berlalu, Amangkurat II atau yang lebih dikenal dengan Adipati Anom yang merupakan putra mahkota dari Amangkurat I. Adipati Anom ini merupakan putra dari hasil pernikahan Amangkurat I dengan selir pertama, yakni Sang Ratu Kulon, yang saat itu juga sudah dewasa dan dirasa sudah pantas untuk berumah tangga. Diperintahkan oleh Pangeran Pekik yang merupakan kakeknya untuk mencari pendamping hidup. Dan di saat Adipati Anom sedang berjalan dan tepat di sekitar rumah Wirorejo, dia melihat Roro Oyi yang sudah tumbuh dewasa dan sudah berumur. Dan di saat itulah Adipati Anom terpikat oleh kecantikan Roro Oyi. Ketika dia merasa terkagum dengan kecantikan Roro Oyi, dia menyadari bahwa Roro Oyi adalah calon selir ayahnya. Dan di saat merasa ketakutan yang luar biasa, di satu sisi dia menyukai Roro Oyi dan di sisi lain Roro Oyi adalah calon selir dan ibunya. Tetapi Wirorejo yang diperintahkan Amangkurat I untuk merawat Roro Oyi memberikan Roro Oyi kepada Adipati Anom lewat Pangeran Pekik yang merupakan kakeknya Adipati. Setelah diberikan ke Pangeran Pekik, tidak membutuhkan waktu yang lama, Pangeran Pekik menikahkan Adipati Anom dengan Roro Oyi. Adipati Anom sangat gembira karena wanita yang dia sukai berhasil dimilikinya. Dan di saat yang sama Sultan Amangkurat I mengetahui bahwasanya Roro Oyi dengan masa yang sudah lama telah mencapai umur dewasa. Sultan Amangkurat I datang ke tempat Wirorejo untuk menanyakan Roro Oyi. Dan pada akhirnya Sultan Amangkurat I kaget saat mendengar cerita bahwasanya Roro Oyi sudah dinikahkan dengan Adipati Anom. Sultan Amangkurat I marah dan memerintahkan pasukannya untuk mengejar dan mencari Adipati Anom dan Nyi Roro Oyi hingga ketemu. Wirorejo yang diperintahkan oleh Sultan Amangkurat I merawat Roro Oyi diasingkan dan dibunuh di Pranaraga bersama anak istrinya. Sedangkan Pangeran Pekik dikisahkan dibunuh di kediamannya. Setelah mencari kesana kemari yang dikerahkan oleh seluruh pasukan, pada akhirnya Adipati Anom dan Roro Oyi berhasil ditemukan. Mereka berdua dibawa oleh pasukan Amangkurat I yang telah lama mencari keduanya. Dan saat itulah dengan wajah yang begitu murka Amangkurat I, Sultan Amangkurat I menyuruh Adipati Anom untuk membunuh Roro Oyi dengan tangannya sendiri. Dengan sebuah ucapan dari Sultan Amangkurat I, jika engkau membunuh Roro Oyi, maka kesalahanmu akan aku maafkan. Dan jika engkau bersedia membunuh Roro Oyi, maka engkau akan tetap aku anggap sebagai putra mahkota kerajaan Mataram. Adipati Anom menolak untuk melakukan itu karena Roro Oyi tidak bersalah dalam hal ini. Sultan Amangkurat I menjelaskan kembali kepada Adipati Anom bahwa Roro Oyi aku perintahkan untuk diambil dari Surabaya sebagai wanita yang nantinya ketika sudah besar akan menjadi selirku. Aku titipkan kepada Wirorejo biar tumbuh dewasa hingga cukup umur lalu aku ambil. Akan tetapi engkaulah sang putra mahkota kerajaan sendiri yang mengambil Roro Oyi dari tanganku, yang dibantu oleh Pangeran Pekik. Maka ketika mendengar hal tersebut, Adipati Anom tidak bisa berbuat banyak. Di saat hatinya merasa sakit yang begitu besar, Adipati Anom tetap melaksanakan perintah ayahnya yang sangat murka. Adipati Anom membawa Roro Oyi ke pangkuannya dan menusukkan keris ke dada Roro Oyi.
Setelah melakukan hal tersebut, Adipati Anom menggendong Roro Oyi untuk disemayamkan. Jasad Roro Oyi dibawa ke Tanah Lipura. Sementara menurut versi lain, jasad Roro Oyi disemayamkan di Banyu Sumuruk, yakni sebuah pemakaman yang dipergunakan bagi siapa yang melanggar kerajaan. Roro Oyi dimakamkan dengan nama Ratu Amangkurat. Dan kejadian ini terjadi pada tahun 1668 sehingga 1670 Masehi. Itulah kisah tragis yang menimpa Kerajaan Mataram. Bagaimanakah tanggapan Anda dengan kisah ini? Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Simak kisah menarik lainnya di channel ini. Sekian, terima kasih dan tetap penasaran.